Bang Rusen, berarti kalau memang semua di-RJ-kan oleh Pak Jokowi, berarti Pak Jokowi itu sebenarnya sedang menghindar dong, Bang. Berarti Pak Jokowi itu ijazahnya palsu dong, Bang. Nah, ini kan pertanyaan-pertanyaan yang banyak gitu ya. Saya nerima di DM saya, di TikTok, di Snack Video, di YouTube bahkan. Dan di konten ini saya akan jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Rusen 98. Oke ya. Jadi gini, pertanyaan-pertanyaan yang sekarang menyebar dan ini juga sudah membuat kelompok-kelompok pendukung Pak Jokowi juga bertanya-tanya, ya, dan mulai banyak yang skeptis dan mulai banyak yang agak menarik diri, ya. Ya, pertanyaan-pertanyaan yang tadi saya sebutkan bahwa terkesan bahwa Pak Jokowi mau menghindari yang namanya proses pengadilan. Ya. Kalau kita bicara proses pengadilan yang memang Pak Jokowi sebagai terlapor ya, yang selama ini ada, dan itu perdata ya, yang dilakukan oleh lawan-lawannya selama ini Pak Jokowi nggak datang. Saya jelaskan dulu ya. Pak Jokowi memang tidak hadir di sana sebagai terlapor. Karena untuk apa? Buang-buang waktu datang. Tetapi ketika Pak Jokowi menjadi pelapor, ya, Pak Jokowi pasti hadir. Karena logikanya gini, saya ngelapor ketika proses terjadi pengadilan, masa saya nggak datang? Saya ngelapor. Tapi ketika Pak Jokowi dilaporkan, ya, di Solo, di pengadilan Solo dan lain-lain, Pak Jokowi tidak pernah datang. Ini kan selama ini digoreng nih sama masyarakat, sama para lawan-lawan. Dikatakan di sana Pak Jokowi menghindar supaya tidak bisa menunjukkan ijazahnya. Bukan begitu. Ya, Pak Jokowi ngapain datang? Dia itu mantan presiden loh. Bisa dikatakan presiden ke-7. Ya, ngapain orang otak-ngatik dia? Ngapain dia siapa lu gitu loh. Ya diturunkan aja kuasa hukumnya gitu. Sebetulnya orang-orang ini nggak ngaca, nggak ngukur baju bahwa siapa sih dirinya dia, yang dilawan siapa. Yang dilawan orang yang pernah sangat berjasa kepada bangsa ini, yang memiliki banyak pendukung, banyak yang mencintai dia gitu ya. Ya, udah kita nggak ngebahas itu. Intinya Pak Jokowi tidak akan hadir ketika dia menjadi terlapor. Tetapi ketika dia pelapor, nah ini. Tapi ada pertanyaan lah, ini aja sekarang respon ERJ, oke. Ya. Nih, saya akan tunjukin sebuah video, di mana video tersebut juga sebagai klarifikasi saya di video pendek saya di TikTok dan lain-lain. Ketika saya sempat agak emosi, saya bilang kalau memang Pak Jokowi terjadi RJ dengan Rismon, saya akan balik badan mendukung Pak Jokowi, saya akan mundur gitu ya. Nah, saya membuat video itu dan saya pikir saya akan tampilkan juga video tersebut di sini ya, supaya teman-teman clear. Dan ketika teman-teman nanti nonton videonya ya, ini orangnya juga cukup bagus ya, profesional yang saya tunjukkan ya, dan orang yang bersih ya, dipahami, dicerna ya, dicerna, dimengerti gitu ya. Oke ya, silahkan ditonton ya teman-teman. Bang Rusen 98 katanya kalau memang terjadi RJ antara Pak Jokowi dengan Rismon, mau balik badan, mau mundur. Nah, ini banyak yang mempertanyakan itu ke saya, ya di DM maupun di komentar-komentar video konten saya. Saya akan jawab begini, tapi kalau saya yang jawab, ya rasanya pasti teman-teman nggak percaya. Jadi saya kasih aja satu video di mana yang bicara ini adalah orang yang saya pikir representatif lah, dan orang yang bersih dan orang yang profesional. Nih, kenapa saya tidak jadi balik badan? Tonton video ini. Kemarin kan Rismon ke sana. 2 hari sebelumnya saya bisa ketemu dengan Pak Jokowi. Oke, nggak ngajak-ngajak kok. Masalahnya, saya lihat fotonya. Kenapa? Nggak ngajak-ngajak kita. Nanti kita saya lihat ajak. fotonya, saya Iya. bilang, iya sih. Wah, Nanti kita ajak. Solo ini Bapak. Iya, Solo. Jadi waktu itu sempat saya tanyakan, Pak,
bagaimana dengan Rismon? Karena saya dengar akan ada RJ, Restoratif Justice. Bapak bilang, menurut Pak Suwadi bagaimana? Sulit Pak, wah itu kan hukum. Saya sebagai seorang warga negara, saya harus punya jiwa kenegarawanan. Itu yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Oke. Jadi kalau dia minta maaf, saya harus Maafkan. terbuka untuk memberikan maaf ke dia. Gitu. Cuma dia bilang berkaitan dengan masalah yang dua, itu tidak. Karena saya juga memerlukan media dalam kasus ini. Jadi nggak bisa hanya Rismon kemudian selesai ya SP3 atas dasar RJ terus kemudian perkara ini menjadi stuck. Tidak. Perkara ini harus berlanjut. Perkara ini harus bergulir sampai ke tingkat pengadilan. Karena itu adalah media saya untuk saya menceritakan dan menunjukkan baik itu ijazah SD ya, ini pengakuan beliau ya, maupun ijazah SMP, SMA, maupun ijazah SMA dan perguruan tinggi. Dalam hal ini S1-nya UGM. Itu yang disampaikan oleh beliau. Oke, Ya, berarti supaya juga masyarakat tahu bahwa semua ijazah saya ini bisa dipertanggungjawabkan dan benar menurut keadaan-keadaan yang memang terjadi dalam perolehan ijazah itu. secara akademis ya. Ya, itu yang disampaikan. Berarti Pak Jokowi mau mengatakan Rismon ini kloter terakhir. Kan masih ada 3 orang lagi. Iya. Di klaster pertama itu kan ada 3 orang lagi. Oke. Dan saya belum lama ini dengar juga nih isu-isunya. Iya. Yang 1 orang nih udah lagi merapat ke seseorang. Kurnia. Saya nggak perlu sebutkan namanya ya. Si Karena Kurnia ini masih rahasia ini. Kalau dari Dan barangkali bukan hanya 1. Barangkali dua menjadi 1, 3 jumlahnya, barangkali akan diperlakukan yang sama. Karena bagi saya, ya, dengan adanya Rismon sudah mengajukan RJ, terus kemudian juga Bang Egy sebagai orang yang kita tuakan dalam persoalan ini, dan seorang pengacara yang bisa dikatakan hebat, sudah juga mengajukan RJ, ya, dan juga DHL, ya, itu juga sudah mengajukan RJ. Kalau logika berpikir saya dalam kaitan ini, mereka sebetulnya sudah tahu bahwa apa yang diperoleh oleh Pak Jokowi berkaitan dengan ijazah S1 dari Fakultas Kehutanan UGM itu benar adanya.